Assalamualaikum, hai apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Bindi Umamah. Kali ini kita masih ada di segmen Travel Time. Dan kali ini aku bakalan share ke kalian video tentang one day trip. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu selama liburan di Labuan Bajo. Jadi kali ini aku ikutan open trip 1 hari dengan speedboat melalui Detour Komodo. Jadi aku booking by local collection hotel nih guys. Dapat fasilitas antar jemput dari hotel ke pelabuhan kayak gini nih. Tripnya bakalan dimulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dan sesampainya di pelabuhan kita bakalan dapat briefing singkat dari kru darat Detour Komodo kayak gini. Dan itu penampakan speedboat yang bakal kita naikin selama 1 hari trip bersama Detour Komodo. Sebelum memulai trip kita dikasih waktu 15 menit untuk sarapan. Nah kalau sarapannya itu aku dapat breakfast box dari hotel. Jadi buat kalian yang mau trip itu kalian bisa request breakfast box kayak gini di hotel masing-masing, atau kalau mau beli sarapan juga banyak di Labuan Bajo. Dan for your information, untuk harga per pax paket open trip kali ini adalah 1.350.000. Dan sementara untuk Elmer yang masih balita itu masih free. Selama tour ini kita dapat fasilitas tour guide atau pemandu, kemudian makan siang juga udah free dari tripnya. Kita dapat minum air mineral banyak banget berbotol-botol, dan juga kita dapat buah-buahan, terus perlengkapan snorkeling juga dapat dari tripnya. Dan yang paling penting juga kita dapat fasilitas life jacket gitu. Dan kali ini kita bakalan mengunjungi 6 destinasi dalam 1 hari. Jadi benar-benar butuh tenaga ekstra ya guys. Yang pertama adalah Pulau Padar, yang kedua Pink Beach, yang ketiga itu ada Pulau Komodo. Kemudian kita bakalan ke Taka Makassar, Manta Point, dan yang terakhir itu kita bakalan sunset di Pulau Kanawa. Nah ini adalah perjalanan menuju ke Pulau Padar dengan pemandangan bukit-bukit yang indah banget, berasa di film-film Jurassic Park ya guys. Dan setelah perjalanan selama 1,5 jam akhirnya kita sampai juga di destinasi pertama, yakni Pulau Padar. Sesampainya di sini kita langsung mulai nanjak nih, mulai trekking kayak gini. Dan hari ini tuh lumayan rame, jadi kita mesti bersabar ya buat nanjaknya itu karena antri bersama banyak orang. Dan di sini juga kita gantian buat gendong Elmer kayak gini karena Elmer juga belum kuat buat nanjak setinggi ini. Tapi ini semua bakalan worth it karena pemandangan di sini tuh luar biasa banget guys. Nah ini dia, kita harus gantian sama rombongan yang lagi turun dari puncak nih guys. Ini aku sampai di tempat istirahat pertama. Jadi di sini kita ambil nafas sebentar karena udah lumayan engap banget. Dan aku bakalan bagiin tips buat open trip kali ini. Yang pertama itu wajib banget kita pakai sunscreen dengan SPF yang tinggi supaya kulitnya tuh nggak gosong guys. Dan yang penting juga kita harus bawa topi, kacamata, sandal gunung, atau mau pakai sepatu juga it's okay. Kemudian jangan lupa pakai pakaian yang nyaman ya biar enjoy. Dan jangan lupa juga bawa air putih karena menguras tenaga banget. Dan ini dia landscape perbukitan dengan pemandangan teluk yang ikonik banget, khas banget Pulau Padar. Dan ini tuh bener-bener gak ada duanya ya guys, cuman ada di Pulau Padar Labuan Bajo. Bener-bener garis teluknya itu spektakuler banget. Saking indahnya Pulau Padar tuh jadi salah satu warisan dunia UNESCO nih guys. Dari drone kita bisa lihat tuh guys kalau tanjakannya itu lumayan curam dengan anak tangga yang berjumlah sekitar 818 anak tangga. Tapi semua itu bakalan worth it dengan pemandangan yang bagus banget kayak gini. Nah setelah sekitar setengah jam ada di atas, akhirnya kita turun karena udah mulai terik juga. Kita turun kembali menapaki anak tangga. Tapi it's okay karena pas turun juga pemandangannya bagus banget ya guys. Dan jangan lupa selama di Pulau Padar ini kita wajib banget buat jaga kebersihan pulau supaya tetap eksotis gitu.
Selanjutnya kita menuju destinasi kedua, yakni Pink Beach. Ini adalah pantai yang paling indah yang pernah aku kunjungin. Cuman ada 7 lokasi di seluruh dunia yang punya pantai berwarna pink kayak gini. Sesampainya di Pink Beach, kita main-main air nih guys di sini. Suami juga sempat nerbangin drone karena anginnya nggak begitu kencang. Nah, untuk detail pasirnya tuh indah banget ya guys. Jadi ini tuh pasir bercampur dengan serpihan karang yang berwarna kemerahan. Jadilah itu warnanya eye catching banget. Dan di Pink Beach itu kita nggak terlalu lama, cuman 30 menitan. Tapi kita sempet minum kelapa muda gitu guys. Jadi kita beli kelapa muda di warung-warung di sini, ngelarisin ibu-ibu juga yang jualan. Untuk harga kelapa mudanya di sini 25.000. Jadi nggak terlalu mahal juga ya, padahal di tempat wisata yang lumayan jauh dari kota kayak gitu. Oke, lanjut, kita menuju ke destinasi ketiga, yakni Pulau Komodo. Jadi perjalanan dari Pink Beach menuju ke Pulau Komodo itu sekitar 15 menitan gitu guys. Tapi berhubung di tengah perjalanan kita tuh dapet insiden yang gak mengenakan. Jadi mesin speedboatnya tuh mati guys. Jadi kita terombang-ambing di tengah laut, padahal ombaknya tuh lagi gede banget. Itu sekitar setengah jam, jadi bener-bener lama dan bikin perut mual, kepala pusing, rasanya pengen muntah banget. Dan setelah beberapa saat akhirnya kita sampai juga di Pulau Komodo. Di sini udah lumayan terik karena udah jam 11-an gitu. Untuk dermaga Pulau Komodo ini lumayan panjang ya guys, jadi jalannya cukup jauh. Dan di sini kita bisa lihat itu ada beberapa kapal yang lagi singgah. Itu ada kapal pinisi, jadi yang mau live on board, nginep di kapal selama beberapa hari gitu, bisa guys kalian join open trip yang live on board gitu. Nah, sesampainya di pintu masuk Pulau Komodo kayak gini kita disambut dengan tulisan Welcome to Komodo National Park. Di sini untuk tiket masuknya itu harga wisatawan lokal sebesar 170.000. Ini exclude trip ya, jadi kita harus bayar 170.000. Di Pulau Komodo ini kita bakalan didampingin oleh yang namanya ranger. Ranger itu tour guide Pulau Komodo. Jadi di sini sebelum memulai tour Pulau Komodo kita dijelasin peraturan-peraturannya nih. Salah satunya itu di sini kita nggak boleh pergi sendiri ya guys. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus satu rombongan didampingi oleh 2 tour guide. Kemudian kalau lagi deket Komodo itu kita nggak boleh berisik. Nah, ini adalah penampakan Komodo yang pertama kali kita temuin. Jadi beruntung banget kita bisa bertemu sama beberapa Komodo guys. Karena nggak semua wisatawan yang datang ke Pulau Komodo itu bisa ketemu sama Komodo. Karena di sini kan habitat asli ya. Beda nggak kayak di kebun binatang gitu. Dan buat cewek nih yang lagi datang bulan itu disaranin buat nggak datang ke Pulau Komodo karena Komodo itu sensitif banget dengan bau darah guys. Jadi takutnya kalau kalian lagi dapet terus dicaplok sama Komodo gitu, nggak lucu ya. Kalau mau foto sama Komodo gitu jaga jarak aman sekitar 5 meteran lah. Kemudian di sini karena hawanya tuh gersang banget, suasananya gersang, itu kita nggak boleh nyalain api, apalagi kayak merokok kayak gitu, karena resikonya tinggi ya guys. Dan yang terakhir di sini rangernya bilang selama di Pulau Komodo itu kita nggak boleh mengayun-ayunkan sesuatu. Jadi kalau ada yang bawa tas atau bawa sesuatu gitu diem gitu loh, dipegang diem, nggak boleh diayun-ayunin karena memancing Komodo. Setelah berkeliling-keliling di Pulau Komodo sekitar 1 jaman gitu, kita akhirnya kembali ke speedboat untuk makan siang. Kemudian kita menuju ke destinasi keempat, yakni Taka Makassar. Tapi berhubung airnya lagi surut di sini, katanya kapalnya nggak boleh bersandar guys. Jadi kita cuman bisa lihat Taka Makassar dari jarak yang cukup jauh, cuman kayak jendolan pulau gitu. Dan sayang banget di sini kita juga nggak bisa nerbangin drone, jadi kita nggak bisa ngambil video yang epic dari Taka Makassar. Oke, skip. Kemudian kita menuju ke destinasi kelima, yakni Menta Point. Nah, di sini kita juga kurang beruntung karena kita nggak bisa
ketemu sama ikan pari manta. Jadi karena ini bulan September ya guys, kalau kata guide-nya itu ikan manta itu biasanya muncul di bulan-bulan Juni, Juli gitu kalau nggak salah. Jadi kalau bulan September gini udah jarang yang kelihatan di permukaan. Walaupun kita snorkeling gitu, yang ketemu juga cuman ikan-ikan kecil. Dan akhirnya kita menuju ke destinasi terakhir, yakni Pulau Kanawa. Jadi di Pulau Kanawa ini semuanya udah lemes dan baterai recordernya juga udah habis. Jadi kita nggak sempet, bener-bener nggak sempet recording apapun ya guys. Jadi di sini rencananya kan mau sunsetting gitu, tapi kita juga nggak dapet sunset dan akhirnya kita kembali ke hotel. Oke, sekian dulu video open trip Labuan Bajo kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari informasi dan tips mengenai open trip di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya karena aku bakalan ngajakin kalian buat jalan-jalan di Nusa Penida yang ada di Bali. So, see you on the next video. Bye.